Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur boleh kembali lagi Engkau panggil di bait-Mu yang suci di hari Sabat-Mu, memuji menyembah Engkau yang Maha Kudus. Mari Tuhan berfirman kepada kami, biar apa yang Kau katakan, hati kami, pikiran kami terbuka, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di sepanjang hidup kami. Serahkan waktu yang ini kepada Bapa, demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan, salam dari jemaat pengurus hamba Tuhan, GKPK Cabang PIK, ya, juga istri saya Semurini. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Kemarin pulang dari Penang, kondisi semakin baik, ya, hasil baik semua, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita akan membahas sebuah tema tinggal di dalam kasih Kristus. Mendasari bagian ini mari kita membaca di dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Baik. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada orang-orang setia ke gereja, ya, setia berdoa di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika dia hidup sebagai orang percaya, dia mengalami kelelahan di dalam hati. Hidup di dalam kelelahan, wah itu tidak menyenangkan. Lelah bukan karena bergumul, karena dosa, bukan. Ya. Lelah di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan karena dia merasa hidup tidak dikasihi oleh orang-orang sekitar, oleh orang-orang dekat. Wah, ini benar-benar miris bukan? Ya, benar-benar miris. Ya. Tidak heran, ya, dia bukan orang yang memberontak, ya, tetapi dia kehabisan tenaga rohani, support, dorongan, ya. Sehingga tidak heran dia hidup tidak bersemangat. Ya. Ini yang kita lihat. Dia tidak semangat melayani. Dia tidak semangat dalam kehidupannya, sehingga dia skeptis dengan hidupnya. Bahkan juga dengan keadaan yang terjadi. Orang seperti ini seringkali harus kembali ingat dan membaca firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Perikop ini kalau kita mau baca, mau perhatikan, ini konteksnya di dalam ucapan atau kalimat perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam pasal 13 ayat 17 baru jelas. Ya. Kenapa? Karena kita lihat sebelum Tuhan Yesus berpisah, dia menyampaikan kalimat-kalimat ini di dalam perjamuan terakhir di atas rumah di Yerusalem. Yesus menggunakan metafora pohon anggur. Dan kita lihat di sini, ini menggambarkan sebuah hubungan yang intim Yesus dengan murid-muridnya yang sebagai ranting. Waktu kita memperhatikan di bagian ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat bahwa latar belakang dari perikop ini menggambarkan apa? Menggambarkan suasana yang tegang berarti. Betul tidak? Kenapa? Karena akan berpisah. Wah, sedih sekali, tegang sekali. Dan tegangnya lagi karena apa? Karena Yesus akan mengalami aniaya. Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili, disalibkan. Disitulah kita melihat bahwa sebenarnya dia sedang mempersiapkan para murid yang akan menghadapi goncangan iman. Dan supaya para murid ini tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara,
kata-kata penting di dalam bahasa Yunani ini, ya. Tolong dibantu, saya punya PPT, ya. Bapak Ibu Saudara, kata nemo, ya, atau tinggal, artinya menetap, berdiam, dan tidak berpindah. Ya. Ini bentuk perintah aktif, menunjukkan apa? Tanggung jawab relasional. Dan bukan hanya sampai di situ, tinggal di dalam kasih ini berarti sebuah keputusan setiap hari. Bukan perasaan saat, bukan. Kata ini begitu dalam. Yang kedua kita lihat kata agape atau kasih. Ini kasih yang memberi tanpa syarat, bahkan kasih yang berkorban. Oh, luar biasa ya kata ini. Kata ini, kasih di sini kasih yang tidak bergantung kepada penerima. Responnya mau dia terima, mau tidak, dia mau marah, mau tidak, dia akan tetap memberi dan terus memberi. Makanya Tuhan Yesus tidak hanya berkata, rasakanlah kasihku, tetapi tinggallah dalam kasihku. Ketiga, perhatikan kata ini, kata ereo, ya, menuruti atau memelihara. Artinya apa? Artinya kata ini menjaga dengan penuh perhatian. Dan kata ini dipakai ya, untuk apa? Untuk menjaga sesuatu yang berharga. Dari sini kita melihat bahwa menuruti atau ketaatan ini perintah. Yang berarti apa? Menjaga sebuah relasi. Seorang istri taat kepada suami karena dia mau menjaga relasinya dengan suaminya. Sebagai bukti sayangnya. Begitu juga Tuhan Yesus melakukan perintah Bapa, menjaga relasinya dengan Bapa di surga. Bukan mentaati aturan buta, bukan. Ini kata-kata yang penting yang kita baca di dalam dua ayat ini. Mari kita perhatikan sekarang yang lebih dalam. Apa perbedaan kasih Kristus dengan kasih dunia ya? Mari kita melihat. Kasih dunia Bapak Ibu Saudara. Next. Seperti saya harus ganti mic saya ya, supaya bisa pencet saya punya PPT. Desa-desa, jadi saya pakai mic dengan cara seperti itu. Karena di desa nggak ada wireless Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pakai, tinggal lipetin saya punya mic saja. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, perhatikan kasih Kristus dengan kasih dunia. Kasih dunia itu berasal dari apa? Dari kebutuhan dan keinginan. Ya. Nah, kasih dunia itu lihat kasih yang bersyarat. Ya. Kalau kamu baik, saya akan bantu. Ya. Kalau kamu gak jahat, saya akan beri. Ya. Itu kasih dunia. Kasih dunia fasib. Ya. Menunggu balasan, baru dia tolong. Pura-pura, bahkan tidak tulus. Mementingkan diri sendiri. Bahkan mengambil dengan paksa. Itu kasih dunia. Memberi, karena kalkulasi dulu. Untung rugi nih. Bahkan memberi dengan kesombongan. Kamu tahu nggak? Itu saya yang kasih. Lihat. Bahkan mengorbankan orang lain. Kasih dunia, benci dan dendam. Itu yang kita lihat. Kok bisa ya? Itulah dunia ini. Bagian kasih dunia sementara. Kasih Kristus bagaimana Bapak Ibu Saudara? Berasal dari Allah. Siapa Kristus? Dia Allah. Dia manusia. Di dalam kealahannya, dia merupakan kesatuan di dalam Allah Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Itulah Kristus. Sifatnya kasih. Allah adalah kasih. Ya, sehingga kita melihat kasihnya yang begitu dahsyat dan ajaib. Kasihnya kasih yang tanpa syarat. Kamu gak setia, kamu gak taat. Ya. Kamu gak sungguh-sungguh, kamu gak lakukan. Saya tetap mengasihi kamu. Saya tetap mati buat kamu.
Kasih Kristus, aktif, proaktif. Lihat, beda bukan? Makanya ibu-ibu seringkali memperhatikan hal ini. Makanya begitu aktif dengan proaktif dengan anak-anak. Tapi kalau kasih dunia, pasif, menunggu. Ya, perhatikan. Kalau kita melihat anak-anak di luar, anak-anak orang Kristen, orang-orang tidak percaya, lihat, dilahirkan seperti apa? Seperti ayam. Ya. Itu anak mau main di jalanan, mau apa? Ya. Begitu udah kecelakaan baru, udah kesenggol baru dia teriak-teriak. Coba kasih Tuhan, kasih Kristus, tulus, murni. Dia memberi tanpa pamrih. Dia mengorbankan segalanya. Itulah kasih Kristus. Dia bertanggung jawab dan adil. Ketika kita datang kepada Dia mengakui segala dosa kita, mengakui dosa kita, Dia mengampuni segala dosa kita, bukan separuh, segala. Begitu adil. Kasihnya segenap hati. Wow. Kita seringkali nggak bisa segenap hati, bukan? Mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi sesama. Kasih Kristus, Dia mengampuni total. Ya, wow. Ini dia. Kasih Kristus, kekal, abadi. Waktu kita lihat perbedaan ini, wow. Makanya kita bisa membandingkan. Gak heran kalau dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kepedulian di dalamnya. Banyak kepentingan. Ya. Sehingga gak heran muncul banyak konflik, perang, genosida, pembunuhan, pemerkosaan. Apapun terjadi di dalam dunia ini. Dunia bukan tempat yang aman dan nyaman, betul tidak? Betah tinggal di dunia ini? Dunia ini menakutkan Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Korea Utara belakangan ini, ya setiap tahun ya selalu uji coba luar rudal, jarak sedang, jarak jauh, ya. Padahal kita melihat sebagian besar rakyatnya kelaparan, betul tidak? Kim Jong Un presidennya punya 3 prioritas. 1, ya. Untuk apa? Memperkuat militer. 2, memperkuat militer. 3, memperkuat militer. Ironis bukan? Dunia menyaksikan aktivitas negara miskin ini. Kok bisa pakai uang miliaran tetapi rakyat dalam kemiskinan? Mau makan setengah mati. Kebodohan ini yang mendorong Amerika membatalkan rencana mereka untuk memberi bantuan pangan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, saya melihat tindakan dan sikap Kim Jong Un ini sebagai contoh tidak punya kasih. Padahal dia orang yang dipercaya, dia pemimpin yang diberi kuasa. Yang harusnya bertanggung jawab mengasihi rakyatnya, bukan? Tapi sepertinya malah dia menjadi seorang yang power syndrome. Pamannya saja dibunuh, kita dengarkan berita ya beberapa tahun yang lalu di Malaysia. Ya, dia pakai ya seorang, kalau tidak salah, seorang dari mana saya tidak tahu, dari Indonesia pada ya. Bapak Ibu Saudara tinggal cek nanti di YouTube berita ini. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan sebenarnya. Ya, setiap orang kepada dia diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Banyak diberi, banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Sebab itu inilah dunia. Tapi beda dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu mengapa kita begitu penting tinggal di dalam kasih Kristus? Ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita tahu bahwa itulah sumber kehidupan dan keselamatan. Coba dikasih Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita terpisah dengan pokok anggur yang merupakan sumber kehidupan, keselamatan. Kita ini akan layu, kering, dan mati, betul gak? Ya. Coba ranting dicabut ya, Bapak Ibu Saudara, apakah tetap hidup? Mati, kering. Begitu juga ketika kita sebagai orang percaya tidak tinggal di dalam Kristus. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita akan mengalami kasih Tuhan yang
dahsyat setiap hari. Membuat kita punya daya tahan menghadapi persoalan hidup. Menguatkan iman kita bisa tetap teguh. Seorang ibu di banjir bandang Sumatera. Ya, dia memegang erat tangan anaknya. Dia berteriak, pegang ibu kuat-kuat. Air deras menerjang mereka. Ibu ini sampai akhirnya tenggelam dan mati demi anaknya. Supaya apa? Supaya selamat. Luar biasa bukan ibu ini? Tetapi saya mau katakan apa? Kasih Kristus lebih dari itu. Dia rela disalib, mati, mengorbankan kita yang mengorbankan dirinya untuk kita yang masih berdosa ini. Wow, dahsyat bukan? Tidak ada kasih yang seperti Kristus. Karena Kristus telah menjadi sumber keselamatan dan kehidupan bagi kita yang percaya. Disinilah kita bisa mengerti. Inilah kasih yang menjangkau, yang menyelamatkan, yang mencari kita ini orang-orang berdosa. Coba dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan. Waktu kita mengerti, kita berarti harus selalu menjaga bagaimana hubungan kita dengan Kristus untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Yang kedua, hidup di dalam kebahagiaan sejati. Kita tahu dunia ini penuh dengan masalah, kesulitan, duka cita, betul? Semua terjadi. Saya ke rumah duka menguatkan mantan jemaat yang kehilangan anak sulungnya. Saya bilang segala sesuatu bisa terjadi di dalam dunia ini. Siapapun akan mengalami apapun. Tidak ada orang hidup tidak mengalami apapun. Wah, itu kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Henok salah satunya. Ya. Coba kasih Tuhan, tetapi semua orang mengalami. Dan masalah gak kunjung selesai, bukan? Selalu datang silih berganti. Wah, menyakitkan dan menyedihkan banyak orang. Tapi Yesus menjanjikan sukacita yang sejati kepada kita yang mau tinggal di dalam Dia. Kita akan mengalami sukacita, kekuatan. Ini bukan kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita, sampai berjumpa dengan Tuhan. Di tengah apa? Di tengah pergumulan, kesulitan, masalah, bahkan penganiayaan sekalipun. Kenapa? Karena kita merasa dikasihi oleh Tuhan. Karena kita tahu akhirnya dunia ini ternyata bukan tempat kita, bukan? Coba kasih Tuhan, kebahagiaan yang kita alami bukan kebahagiaan yang semu seperti orang yang sedang narkoba, minum-minuman keras, free sex. Setelah itu mereka stres lagi kalau mereka mengalami kebahagiaan itu. Tapi kita tidak, justru kita bisa tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Oke, orang Kristen di tengah duka cita masih bisa menyanyi, bukan? Memuji Tuhan. Itulah keunikan kekristenan. Tapi bukan sukacita yang tanpa dasar, tertawa sendirian. Bukan seperti itu. Keluar di tempat ini, coba Bapak Ibu Saudara pulang ibadah, tertawa sendirian di jalan. Orang pasti melihat, kenapa ini Bapak Ibu ya pulang dari gereja kok ketawa sendirian. Itu ya. Orang bertanya-tanya, bukan seperti itu sukacita kebahagiaan yang kita peroleh. Ada orang di dalam hidupnya, dia mengalami masalah, pergumulan, kesulitan yang berat. Pekerjaan yang selalu menekan. Yang makin berat, makin sulit. Tetapi herannya wajahnya penuh dengan sukacita. Herannya dia tetap bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya happy. Dia merasa walaupun semua ini saya alami, saya tahu Tuhan tidak tinggalkan dan biarkan saya. Wow, itu loh. Makanya kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus ini di dalam Filipi 4 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus, dia akan selalu bersukacita. Bahkan dia tidak mudah khawatir dan takut. Kalau dia khawatir, dia percaya Tuhan
dia tidak tinggal diam di dalam kekhawatiran. Waktu dia takut, dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Makanya orang yang seperti ini, ya, dia tahu bahwa dia dikasihi terus oleh Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, berbuah banyak, ya, karena tinggal di dalam kasih-Nya. Waktu kita nempel dengan pokok pohon, itu akan menghasilkan buah, betul nggak? Ya, saya nanam cabai di sebuah pot. Wah, sekarang lagi mulai berbuah. Saya nanam delima merah di gereja. Ya, wah sekarang sudah mulai berbunga. Waduh, senang sekali. Padahal itu baru setahun. Ya, belum sampai semeter sudah berbunga. Waduh, saya senang sekali. Saya bilang sama Koster, bentar lagi kita makan delima merah. Kamu tahu nggak delima merah ini mahal karena import. Waktu itu saya postat, ya, saya harus makan yang merah-merah untuk antisipasi kanker. Karena waktu saya periksa di Penang, saya punya postat saya mengarah sudah 15% mengarah kanker. Wah, jadi saya harus makan yang merah-merah, termasuk delima merah. Dokter bilang jaga. Ya. Ada bijinya, saya akhirnya keringkan, saya tanam. Wah, numbuh, senang. Tapi kalau kita terlepas, ranting itu terlepas dari pohon, nggak akan dia berbuah, mati. Coba kasih Tuhan perhatikan. Pada waktu kita berbuah, seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia, buah roh. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Maka buah-buah itu akan memberkati orang lain di sekitar kita. Kita akan memuliakan Tuhan. Doa kita efektif di depan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang makin intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Karena kasih itu menjadi dasar ya, iman kita yang tidak tergoyahkan. Karena kasih Kristus itu terus membimbing kita di dalam segala kehidupan kita, dalam kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetiaan. Terhadap siapapun, hidup kita akan penuh dengan kasih. Seperti apa? Seperti Dia yang begitu mengasihi kita. Walaupun kita ini memberontak dan seringkali tidak taat kepada Dia, tidak setia kepada Dia, Dia terus mengasihi kita. Makanya Yesus menjadi teladan yang agung dalam hal kasih. Sehingga kita boleh belajar dan kita boleh melihat kasih pengorbanan yang nyata itu di kayu salib buat kita. Saya kasih Tuhan. Kasih bukan lagi hanya diucapkan, tetapi ditunjukkan oleh Kristus. Kasih bukan lagi hanya dijanjikan, tetapi ditepati. Kasih bukan hanya dirasakan, dihayati, tetapi kasih juga dinikmati oleh semua kita. Bahkan kita pun juga seperti itu, biar kasih kita dinikmati oleh semua orang. Karena kita adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Yang keempat, terima kasih Tuhan, yaitu transformasi hidup sehari-hari kalau kita hidup di dalam kasih Kristus. Hidup kita akan membawa perubahan ya, yang mendalam. Yang orang lain, kok beda ya sejak kamu jadi anak Tuhan? Kok beda ya? Hidupnya berubah. Karakternya berubah, pola pikirnya berubah, sikapnya berubah, perkataannya berubah. Dulu tetangganya lihat kalau orang Kristen berantem, wah kebun binatang keluar. Dinosaurus juga keluar. Disebutin itu satu-satu. Tapi sekarang kok tidak ya? Wah, kok diam-diam sebelah ya? Gak ada lagi suara kebun binatang, kebun dinosaurus. Gak ada lagi maki-maki suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Yang ada, wah, pujian, nyanyian. Waduh, luar biasa ini keluarga. Kenapa? Karena ada perubahan dari hari ke hari. Dari seorang yang egois menjadi orang yang mengasihi, memperhatikan, yang peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Itulah ciri transformasi, perubahan di dalam hidup kita ketika kita tinggal di dalam Kristus. Orang menjadi orang yang rendah hati, penuh kasih. Lihat Paulus dulu orangnya apa? Bengis. Orang Kristen dicari, tangkap, dibunuh, dipenjarakan.
Tetapi ketika dia berubah dari orang yang fanatik terhadap agamanya Yudaisme itu, menjadi orang yang mengasihi, bahkan menjadi orang dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Ini ya satu perubahan yang begitu dahsyat, bukan? Jadi kasih Kristus yang menguasai semua orang. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup berdasarkan kehendak Allah. Berbeda sekali, berbeda. Karena apa? Karena terlihat perubahan sikap, pola pikir, tindakan nyata di dalam kehidupannya. Dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul menghadirkan kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Maka bukan hanya sampai situ, dampak dari transformasinya itu betul-betul dirasakan. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan kehidupan yang memancarkan terang Kristus kepada sekitar. Orang melihat, orang memperhatikan bagaimana hidupnya, bagaimana dia menjadi orang penuh kasih, berbagi dengan sesamanya. Ini yang orang lihat. Wow, kok bisa ya seperti itu ya? Makanya ketika Mother Teresa meninggal, pemimpin-pemimpin dunia hadir. Wow, presiden-presiden hadir. Kenapa? Karena dia melihat sebuah dampak yang dahsyat dari seorang anak Tuhan. Kok bisa ya? Kamu pergi ke Kalkuta, India, tempat orang-orang kusta, orang gelandangan, gembel, kamu layani di sana. Kok bisa ya? Coba dikasih Tuhan nilai transformasi. Kayak apa yang dikatakan oleh Jerry Fleury, dia berkata seperti ini. Kristus memerintahkan kita untuk saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi Dia. Seperti Ia mengasihi kita. Agar kita tahu bagaimana saling mengasihi, kita harus memahami karakter Kristus. Kasih yang mendalam itu, yang kaya, yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Lihat, kasih Kristus mengubah kita untuk mengasihi orang lain. Sekalipun mereka kita tidak kenal, tidak tahu, bahkan tidak berbuat baik kepada kita. Karena Kristus lakukan itu di dalam kehidupannya. Inilah satu panggilan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kita berubah, itu bukan berubah karena kita paksa diri kita berubah. Bukan. Tapi karena perbuatan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita nempel terus, tinggal terus di dalam kasih Kristus, maka kita mengalami perubahan. Ya, dari dulu suka berbuat yang tidak baik, berbuat dosa, sekarang meninggalkan semuanya itu. Ini yang terjadi. Dulu kita menjadi orang yang pembenci, pendendam, tetapi sekarang berbeda. Lihat gereja di Afrika yang tidak lepas dari masa lalu yang menyakitkan. Kenapa? Karena konflik yang berkepanjangan sehingga gereja mengalami genosida, mengalami perang saudara di Afrika. Kok bisa? Dari mana asalnya penyebab konflik itu? Dari gereja. Kok bisa? Karena gereja dengan pemimpin-pemimpin gereja bertikai, konflik. Sehingga terjadi perang saudara di Afrika. Merembet ke negara-negara Afrika yang lain. Wah, negara ini, wah, ngeri ya Bapak Ibu Saudara. Ini juga ada akarnya di masa yang lalu. Karena apa? Kolonial dan juga politik etnis dan banyak lagi. Ya. Kemudian beberapa gereja di Afrika mereka akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Wah, ini menggemparkan. Sehingga di situ apa? Sehingga disitulah menjadi apa? Menjadi pemulihan terjadi gereja dengan masyarakat. Bahkan usaha-usaha itu memfasilitasi perdamaian. Ya. Di negara-negara Afrika yang sedang konflik perang saudara itu. Salah satu tokohnya siapa? Ingat? Nelson Mandela. Terima kasih Tuhan. Kita lihat perdamaian yang berdampak luar biasa Bu di negara Afrika.
Hari ini di Afrika damai. Masih ada yang sakit hati, masih ada, tetapi diselesaikan dengan apa? Dengan baik benar. Tidak memicu perang saudara lagi, konflik lagi, tidak. Tetapi keamanan, ketertiban terjadi. Saya mau mengatakan apa? Hari ini dunia berjuang untuk kedamaian. Jadi kita jangan biarkan masalah relasional hubungan kita dengan sesama, orang tua, anak, menantu, mertua, teman, tetangga menggerogoti kita. Jangan sampai kita dibiarkan. Akhirnya kita punya luka batin yang berkepanjangan. Jangan. Kita harus selesaikan semua itu supaya kita bisa saling mengasihi dan melayani. Amin. Itu harusnya. Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat. Tinggalkan masa lalu yang pahit. Lupakan. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan ingat lagi kesalahan orang, karena kuasa Kristus yang sanggup merubah kita, menguatkan kita, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, karena kita punya sifat karakter Kristus yang bisa mengampuni orang lain. Tidak lagi membenci sekalipun dia tidak suka dengan kita. Kita harus berbeda dengan dunia. Kalau tidak, apa namanya kita pengikut Kristus? Apa artinya kita disebut orang Kristen? Di gereja kita angkat tangan nyanyi, oh kasih-Mu Tuhan luar biasa. Kita berdoa dengan hormat di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengasihi dan tidak bisa mengampuni. Kita malah mau benci sesama kita. Kita menjadi orang yang paling munafik bukan di dalam dunia ini? Terima kasih Tuhan. Perhatikan kalimat Sheila Thompson ini. Dia berkata seperti ini, kasih Kristus menuntun kita untuk mengasihi kebenaran dan menolak segala kebencian dan segala sesuatu yang menentang dia. Kasih Kristus memberi kita kemampuan untuk mengenakan karakter ilahinya, termasuk belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan dan kasih. Dia mau mengatakan apa sebenarnya dari kalimat ini? Kita harus bisa saling mengasihi. Kalau tidak, kekristenan kita kekristenan yang palsu, yang penuh dengan kemunafikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus tinggal di dalam kasih Kristus, supaya kita bisa menjadi pelaku kasih. Hidup kita berdampak dengan banyak orang. Sekalipun orang menyakiti kita, kita tetap senyum. Kita tetap baik, kita tetap mengasihi mereka. Kita sedang menaruh bara api di kepala mereka. Yang terakhir, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di surga. Saya suka kalimat si Sheila Thompson ini. Ya. Kasih Kristus akan menuntun kepada ketaatan kepada Kristus. Kasih Kristus mendorong kita mengasihi sesama, mentaati perintahnya dengan sukacita. Dan hidup peduli meski dunia tidak ramah. Walaupun dunia ini begitu jahat, begitu tidak baik, tetapi kita bisa tetap melakukan perbuatan kasih. Kenapa? Karena kasih Kristus itu yang mendorong kita. Yuk kita baca apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita bukan hanya dipanggil untuk menerima kasih Kristus, tapi juga meniru teladan pengorbanannya. Artinya apa? Turuti apa yang jadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita bukan menerima kasihnya, tetapi kita juga ada duta-dutanya. Sehingga orang melihat Kristus lewat kehidupan kita. Mungkin banyak tantangan, kesulitan. Tetapi waktu kita dekat dengan Tuhan, itu yang membuat kita bisa bertahan, eksis, menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan kita.
dalam situasi kondisi apapun. Kita menjadi orang-orang yang mampu tetap menunjukkan kasih yang dahsyat dan ajaib itu. Perhatikan kalimat dari David Wilkerson ini, dia pernah berkata, cinta yang bukan hanya sesuatu yang Anda rasakan, tetapi juga sesuatu yang Anda harus lakukan. Hari ini marilah kita membiarkan sumber kasih Kristus di dalam diri kita meluap dan juga menyentuh dan mengubah bukan hanya hidup kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Betul. Jadi mari jemaat yang kasih Tuhan, hidupkanlah kasih Kristus di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, yang mungkin merasa, waduh, engkau tidak betah di dalamnya, ada konflik. Tapi hadirkanlah kasih Kristus. Hadirkan kasih Kristus itu di dalam lingkunganmu. Hadirkan kasih Kristus itu di dalam gerejamu. Supaya apa? Hidup kita ini menjadi mercu suara Allah yang membuat orang lain akhirnya betul-betul melihat dan merasakan kasih yang sejati itu. Amin. Ini yang harus kita minta supaya Tuhan tolong setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saya minta pemusik memainkan satu lagu, Kasih Mengalir dari Surga di tempat ini. Mari kita renungkan firman yang Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kalau kita merasa hidup kita tidak dikasihi, mari kita minta Tuhan, alirkanlah kasih-Mu di dalam hatiku, di dalam keluargaku, di dalam segala kehidupanku.